Bepom, selamat datang di podcast Si Susi, sumber segala informasi Balai POM di Bengkulu. Bersama saya Novri Fitriani. Baik, hari ini kita bakal bahas tema yang menarik. Temanya hari ini adalah cuan dan cantik. Bicara skincare gitu ya, kita harus pakai logika. Jadi bukan sekedar kata mereka, tapi sudah beralih ke kata Bepom. Baik Sobat Bepom semuanya, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat berkompeten, berpengalaman dan telah bersedia hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang super padat. Baik, hari ini kita sambut Bapak Kepala Balai POM di Bengkulu, Bapak Kodon Tarigan, SSI Apoteker. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa. Walaupun baik ya Pak ya, walaupun kondisi di sini kurang sehat. Dari malam sampai dengan pagi ini masih hujan ya Pak. Kemudian mungkin berkenan terlebih dahulu Pak menyapa Sobat Bepom di live YouTube kita. Oke. Silakan Pak. Halo Sobat Bepom, khususnya Balai POM di Bengkulu. Selamat pagi, salam sehat, dan salam tetap cantik untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Sobat Bepom sekalian, pernah nggak sih Sobat Bepom itu ngerasa FOMO gitu ya, ngelihat skincare viral di medsos ya, di TikTok, kemudian di Instagram gitu ya. Kemudian tanpa berpikir panjang, Sobat Bepom ini langsung biasanya karena viral gitu ya, karena dibilang bagus, kemudian bisa cepat glowing dan lain sebagainya, langsung aja check out tanpa lihat terlebih dahulu misalnya nomor registrasinya ada atau tidak gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Setelah langsung check out kemudian dipakai, akhirnya bukannya cantik Pak, ya, tapi malah kulitnya jadi breakout. Kemudian juga malah yang lebih parah ini cuannya malah habis. Kenapa habis? Karena harus berobat ke dokter kulit untuk memperbaiki kulit tadi. Ini sudah sedih banget ya buat Sobat Bepom yang pernah mengalami hal seperti ini. Baik, Sobat Bepom, hari ini kita akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber kita. Kenapa sih skincare itu kita harus memilihnya berdasarkan logika gitu Pak, bukan sekedar tren, mengikuti tren baik di media sosial seperti akun TikTok maupun Instagram. Jadi hari ini kita bakal menggeser opini dari kata mereka terkait kosmetik menjadi katanya Bepom. Seperti itu. Karena buat apa ya kalau cantik tapi tidak aman? Dan buat apa beli yang mahal kalau ilegal? Nah, baik Bapak, mungkin kita langsung saja ya Pak. Mungkin ada banyak pertanyaan juga sebelumnya di kita. Pertama mungkin bisa berikan informasi ke Sobat Bepom, apa itu sih sebenarnya kosmetik Pak? Karena kan taunya kosmetik itu dipakainya untuk perempuan saja gitu. Padahal sebenarnya kaum laki-laki pun juga banyak yang memakai kosmetik seperti itu. Silakan Bapak. Iya. Jadi Sobat Bepom yang tentunya yang saya sayangi semuanya dan saya hormati. Kalau kita berbicara tentang kosmetik, tentunya kita tidak terlepas dari apa ataupun peraturan dan perundang-undangan apa yang ada di negara kita. Jadi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023, di situ dijelaskan secara rinci kosmetik itu apa sih? Ya, di mana bisa saya singkat sebenarnya berdasarkan undang-undang tersebut, kosmetik itu adalah merupakan bahan atau sediaan yang sebenarnya peruntukannya adalah untuk bagian luar. Nah, bagian luar apakah mulai dari epidermis atau kulit, kemudian juga bisa juga dipergunakan di bagian luar daripada gusi dan mukosa. Dan pun peruntukannya tentunya kosmetik ini adalah kalau saya singkat adalah membuat sesuatu itu tampak ada perubahan. Ingat kata-kata tampak ya. Jadi bukan berubah permanen tapi tampak. Jadi berubah menjadi tampak kelihatan putih, kemudian membuat aroma menjadi lebih wangi, kemudian bersih. Jadi dengan kata lain dia tidak permanen. Seperti itu sebenarnya secara singkat apabila kita berbicara tentang kosmetik sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Dan di Bepom sendiri dalam hal pembagiannya ya bahwa sebenarnya
di dalam pembagian ataupun jenis bentuknya, ya banyak sekali sekarang peredaran yang telah diberikan izin oleh pada Badan POM. Ada dia dalam bentuk sediaan semi solid, misalkan kita misalkan lotion, ada krem, kemudian ada juga spray, spray contohnya seperti parfum. Dan perlu saya ingatkan juga, tadi disampaikan oleh Mbak Nopri, bahwa itu bukan untuk perempuan saja. Iya, benar. Jadi kosmetik itu sebenarnya adalah merupakan kebutuhan kita zaman sekarang mulai dari lahir sampai nanti meninggal. Nah, jadi lahir tentunya begitu lahir ketemu dengan bedak baby udah kosmetik, minyak telon sudah kena kosmetik. Mandi sabun mandi, ya kan katanya mewangikan. Nah, selesai mandi pakai minyak rambut kosmetik juga. Nah, kemudian yang selama ini ada analogi bahwa kosmetik itu hanya di wajah, bukan. Dan selama ini hanya ada untuk wanita, ternyata tidak seperti itu. Jadi semuanya kita yang sudah hidup sekarang, yakinlah bahwa kita sudah semuanya menggunakan kosmetik. Seperti kira-kira. Iya. Jadi udah paling tak sampai informasi bahwa ternyata cowok pun banyak juga yang pakai kosmetik kan Pak. Mulai dari sabun mandi tadi kata Bapak, pasta gigi pun, kemudian pomade ya Pak. Nah, itu semuanya kosmetik Sobat Bepom ya. Jadi kosmetik ini bukan yang untuk cewek aja yang taunya eyeshadow, blush on gitu ya Pak ya. Padahal kosmetik itu banyak produk-produk kosmetik yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Balai. Oke, itu tadi yang disampaikan bahwa kan beredar ini di kita banyak produk-produk kosmetik itu yang memang sudah ada brand-brand tertentu ya Pak ya, sudah dalam bentuk sediaan jadi dan siap edar. Nah ini kan ada fenomena juga di kita terkait dengan fenomena kosmetik etiket biru Pak. Nah ini kan sempat juga nih viral, oh ini ilegal katanya kan nggak boleh. Nah gitu kita minta penjelasan kepada Bapak nih, kapan sih gitu sebuah produk boleh menggunakan etiket biru dan kapan produk itu dianggap ilegal oleh Badan POM? Silakan, Pak. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang kosmetik etiket biru ini sekarang jadi fenomena ya. Iya. Terutama karena maraknya sekarang klinik-klinik kecantikan. Jadi mengapa disebutkan ada kosmetik etiket biru? Itu adalah kosmetik yang memang di dalamnya ada bahan obat. Jadi kalau di dalamnya ada bahan obat, apalagi bahan obatnya obat keras, itu harus dengan resep dokter. Jadi dengan penjelasan singkat ini, jadi harusnya kita ataupun adik-adik sobat Bepom sudah mengerti, oh ternyata ini hanya boleh apabila ada dengan resep dokter. Kalau dengan resep dokter, tentunya komposisi ataupun dosis ataupun takaran daripada satu orang pasien A, B, dan C dalam dokter tertentu itu beda-beda. Namun fenomena yang terjadi sekarang adalah dianggap sama semua bahwa etiket biru itu karena cocok dengan si A, jadi di klinik itu dipukul rata, padahal nggak boleh. Jadi itu harus dengan ditangani oleh tenaga kesehatan dalam dokter dan tentunya bisa juga nanti ke apotek, dalam hal ini adalah apoteker yang telah mendapatkan resep dari dokter tersebut. Iya. Jadi itu bukan dijual bebas. Nah, itu harus dengan resep dokternya seperti itu. Jadi itu ya Sobat Bepom, jadi artinya etiket biru ini diperbolehkan ya Pak, sesuai dengan regulasi. Yang pertama di klinik kecantikan yang harus sudah berizin. Kemudian ada dokternya dan juga ada apotekernya ya Pak sebagai penanggung jawab. Dan fenomena yang ada tentunya yang terjadi sekarang kan seolah-olah kita datang ke klinik kecantikan. Iya. Tapi nggak dapatkan resep dokter. Jadi itu yang dipukul, itu yang disebarluaskan sekarang di masyarakat. Seolah-olah itu adalah ilegal. Itu termasuk sebenarnya kategori produk yang ilegal karena tidak mempunyai izin edar seperti itu. Baik. Kemudian terkait dengan produk kosmetik yang beredar ini, apa saja sih yang sudah dilakukan Badan POM Pak untuk menjamin nih kosmetik yang sampai ataupun yang dipakai oleh sobat-sobat Bepom ini aman mutunya seperti itu? Apa saja yang sudah dilakukan mulai dari awal sampai sekarang yang sudah dilakukan, terutama di Balai POM Bengkulu nanti Pak? Iya, jadi sobat Bepom semua perlu mungkin kami sampaikan ya bahwa apa sih itu Badan POM? Badan POM itu tupoksinya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan apa? Sediaan farmasi dan pengelolaan. Yang kita bicarakan hari ini kosmetik itu termasuk kesediaan farmasi. Jadi Badan POM dalam hal tugas fungsi pokoknya kita mengawal mulai dari pre sampai post market. Artinya pre ini sebelum produk kosmetik itu diedarkan pun sudah kita berikan pengawasan. Pengawasan di mana?
mulai dari pengawasan bahan baku yang akan dipergunakan, sediaan apa bentuk sediaannya, kemudian persyaratan pabrik atau industrinya, dan nanti mereka harus menerapkan CPKB. Setelah itu baru kita juga mengawasi periklanan dan iklan dan labelnya. Jadi itu semuanya di pre-market. Dan sekarang dengan perkembangan tren kosmetik sekarang, Badan POM juga memberikan suatu keringanan ataupun ya dalam bentuk keringanan dalam perizinan. Kalau dulunya kan nomor izin edar NIE, sekarang kalau kosmetik tidak NIE lagi, cukup notifikasi, dicatatkan, tapi tetap mengedepankan CPKB, seperti itu. Jadi setelah itu beredar dan kita lakukan pengawasan, kita tetap sampling juga, kita uji di laboratorium, kita pastikan apakah memang produk-produk kosmetik yang sudah kita berikan notifikasi tersebut tetap memberikan mutu dan keamanan yang terbaik. Jadi tidak ada pelanggaran ataupun tidak ada hal yang melenceng dari itu. Itulah pengawasan kita untuk mengawasi produk-produk kosmetik yang telah kita berikan izin edar. Di luar daripada itu, dia ada pre-market, ada post-market, kita juga ada bagian penindakan. Jadi penindakan ini tentunya Sobat Bepom adalah sekarang kan tren ini banyak sekali produk-produk kosmetik yang bisa dikategorikan ilegal atau juga ada juga yang palsu. Jadi kita tentunya secara masif melakukan pengawasan-pengawasan tersebut dan di mana di dalam penindakan itu kita punya cyber, kita punya intel. Jadi artinya cyber itu tentunya dengan memantau marketplace yang ada di online juga kita pantau, jangan sempat nanti ada peredaran produk kosmetik yang ilegal seperti itu. Baik, menarik Pak. Tadi dibilang bahwa Bepom ini selain pre, kemudian juga melakukan post market ya Pak pengawasannya. Ya, Di post market ini ada penindakan. Berarti itu kan ada operasi yang dilakukan ya Pak oleh Badan POM, oleh Balai POM di Bengkulu. Baik, mungkin terkait dengan operasi yang sudah dilakukan Balai POM di Bengkulu, apa saja sih Pak bahan berbahaya dalam produk kosmetik itu yang paling sering ditemukan pada saat Bepom melakukan operasi? Kemudian efeknya apa bahan-bahan berbahaya tersebut pada kulit jika dipergunakan dalam jangka panjang? Ya. Dalam operasi khusus untuk produk-produk yang ilegal terutama itu yang sering dan sampai sekarang masih ada kita temukan adalah penggunaan bahan-bahan yang dilarang. Bahan berbahaya dilarang, salah satu contohnya itu adalah merkuri. Kemudian yang kedua adalah yang tadinya harusnya etiket biru berubah menjadi disebarluaskan tanpa resep, itu ada hidrokinon, ada ada asam retinoat, seperti itu. Jadi itu yang selalu kita temukan dan tentunya itu ditindaklanjuti juga dengan hasil laboratorium kita kan, dan sebelum ditindak kita lakukan pengujian, jadi kita cek apa ada di situ. Jadi kita tahu bahwa bahan-bahan tersebut sangat merusak bagi kulit. Misalkan kita ambil contoh merkuri, dia itu merupakan adalah bahan berbahaya sangat dilarang untuk penggunaan dalam kosmetik. Memang membuat tampak putih tapi efek yang akan muncul, jadi itu bisa terjadi kanker kulit. Itu yang lebih parah lagi kan, seperti itu. Kemudian ada juga hidrokinon dan juga asam retinoat, itu bisa menyebabkan kulit terbakar atau malah kepingin tadi menghilangkan jerawat malah tumbuh jerawat baru. Atau kepingin tadi seperti asam retinoat, kepingin menghilangkan bulu-bulu halus malah makin banyak bulunya kan begitu. Itu kira-kira. Jadi itu yang zat-zat ataupun bahan-bahan yang sering kita temukan dalam hal penindakan. Baik. Sekarang kalau sudah pernah dilakukan pengawasan, kemudian penindakan, sekarang jadi dari Sobat Bepomnya nih Pak. Bagaimana caranya jadi konsumen cerdas agar sobat-sobat Bepom ini ya nggak boros, kemudian beli produk-produk yang abal-abal gitu ya. Kadang ikut FOMO juga, ikut tren di semua produk viral gitu, yang belum tentu mungkin aman dan cocok gitu. Triknya apa gitu Pak untuk sobat Bepom? Ya, triknya tadi sudah diawali oleh Bu Nopri ya. Yang pertama, jangan percaya kata orang, tapi harus dengan kata Bepom. Itu dulu. Yang kedua, Bepom juga akan mengikuti perkembangan teknologi informatika. IT kita cukup banyak. Jadi sekarang informasi itu sudah kita berikan di genggaman. Jadi di genggaman sahabat Bepom sudah kita berikan itu. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kosmetik yang baik. Jadi apa itu? Jadi kita punya aplikasi Bepom Mobile. Jadi
Sobat Bepom semua di Bepom Mobile bisa kok kita tanya di situ, apakah mau kita klik, apakah mau kita scan barcode. Nah, jadi di situ cukup banyak informasi yang bisa diterima. Apabila misalkan pada saat kita membeli, jadi kita menggunakan Bepom Mobile, jadi tidak terdaftar di situ, langsung dia akan mengalihkan kita ke pengaduan. Kalau terdaftar langsung kok muncul bahwa ini terdaftar, bagaimana komposisinya, kadaluarsa tanggal berapa, seperti itu jelas ya. Nah, dan triknya kayak mana? Jadi triknya tentunya kita Bepom kan punya apa? Punya gerakan ataupun jargon ceklik ya. Nah, ceklik itu adalah cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Jadi apabila ini kita terapkan, sobat Bepom terapkan, yakinlah pasti terlepas dari kungkungan produk-produk yang ilegal ataupun palsu tersebut. Seperti itu. Nah, iya. Jadi Sobat Bepom, tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Balai POM ya, Pak Kodon, bahwa jangan lupa Ceklik. ceklik, kemudian yang paling penting adalah download di aplikasi Android ya, Sobat Bepom, Bepom Mobile, untuk memastikan dan mempermudah gitu ya Pak, pada saat beli kosmetik tuh boleh di-scan dulu deh barcode yang ada di label produk kosmetiknya ya Pak ya, kemudian dilihat. Tadi kalau nggak muncul berarti dia tidak terdaftar ya Pak ya, tapi kalau muncul dia rasanya langsung pabrikannya dari apa gitu ya Pak ya. Nah itu trik-trik yang diberikan oleh Bapak Kepala Balai supaya kita nggak rugi. Ya, Jangan ngikutin tren aja, jangan promo saja gitu ya, tapi dicek benar registrasinya ada atau tidak. Kemudian tadi kita udah cek misalnya dia terdaftar atau tidak. Tapi kan Pak, produk ini kadang yang ada di pasaran itu, contohnya saja brand tertentu bisa ada yang palsu Pak, gitu ya. Maksudnya dia kadang pabrikan ini mungkin memberikan mencantumkan nomor-nomor NA itu ya abal-abal aja gitu. Ini untuk memastikan oh ini produk kosmetik ini asli. Kemudian produk kosmetik ini palsu. Nah, itu gimana caranya, Pak? Ya, di luar daripada yang kita sampaikan tadi cek Bepom Mobile, tentunya kemudian kita cek label, ceklik tadi, tentunya tidak artian kita juga kan tidak menutup diri dengan adanya laporan pengaduan konsumen. Nah, jadi tentunya Sobat Bepom kita ini terbuka kok. Hari ini terbuka, apabila memang ditemukan hal-hal yang sangat meragukan, boleh bertanya dengan kita langsung. Nah, jadi bisa di WhatsApp, kemudian bisa pakai IG kita ini juga, bisa lapor di Facebook kita juga ada, TikTok, Twitter ada lengkap semua dan kita akan balas tersebut. Karena apa? Karena dengan kecurigaan yang ada tentunya nanti kita akan cek kembali karena di petugas kita, petugas Bepom tentunya punya otoritas tersendiri. Ya, jadi kita punya namanya sharing folder, di mana bisa kita cek benar apakah produk yang dicurigai ini asli atau palsu. Karena di dalam di sharing folder kita yang memang itu rahasia untuk kita ya, jadi tidak disampaikan ke masyarakat, bahwa di dalam itu mulai dari warna, bentuk, ukuran, tulisan kan sudah kita atur semua, akan kita cek. Jadi tentunya akan kita jawab, akan kita berikan perlindungan kepada sobat Bepom yang mencurigai itu. Kemana kita hubungi? Tentunya bisa dihubungi ke media sosial kita atau WhatsApp. Kita punya ULPK ya. Bisa dicatat ya kalau saya tidak salah ingat 0811 7389 062. Nah, jadi silahkan di WA ke nomor tersebut dan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan SOP kita pasti kita jawab, tidak akan lewat daripada SOP kita, tidak akan lewat dari 60 hari seperti itu. Nah, tadi Sobat Bepom, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat rinci dari Bapak Kepala Balai POM. Mungkin kita simpulkan ya Pak ya, bahwa kosmetik itu sebenarnya adalah sediaan farmasi yang dipergunakan untuk permukaan ya Pak ya, yang fungsinya adalah untuk membuat tampak cantik, kemudian memperharum ya Pak ya, mungkin tampak lebih halus kulitnya, dan yang pasti tidak untuk mengobati gitu ya Pak ya. Kemudian juga kita harus hati-hati dengan fenomena sekarang yang terkait dengan peredaran kosmetika, etiket biru ya Pak ya, etiket biru. Kemudian juga Bepom juga mengingatkan kembali untuk selalu melakukan ceklik pada saat Sobat Bepom akan membeli atau memilih suatu produk kosmetik ya Pak ya, cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsanya jangan lupa. Karena di kosmetik itu ada kadaluarsa ternyata ya Pak ya, bukan makanan saja. Jadi kita juga saat membeli kosmetik harus melihat atau mengecek tanggal kadaluarsanya. Kemudian jangan lupa juga jika ada yang mencurigakan terkait dengan produk kosmetik yang beredar ataupun yang digunakan Sobat Bepom, itu bisa melakukan pengecekan di mobile Bepom ya, mobile Bepom, dan tentunya
harus di-download Download terlebih di dahulu aplikasi. di aplikasi Play Store supaya bisa dipergunakan dengan mudah pada saat Sobat Bepom melakukan pembelian suatu Iya. produk. Kemudian kita juga mengingatkan Sobat Bepom bahwa jika ada yang mencurigakan, kemudian ada mungkin efek samping dan lain-lain, bisa juga dilakukan atau dilaporkan ke unit layanan pengaduan konsumen kita Balai Pom di Bengkulu dengan nomor 0811 738 9062. Iya. Jadi silakan nanti Sobat Bepom silakan melaporkan ya jika ada sesuatu yang dinilai tidak baik terhadap penggunaan kosmetik tersebut. Mungkin selesai sudah ya Sobat Bepom obrolan kita yang menarik di podcast diskusi hari ini sumber segala informasi episode kali ini. Setelah Sobat Bepom mendapatkan informasi tadi ya kita harap tidak ada lagi drama-drama pemakaian skincare abal-abal ya Pak ya. Kemudian karena ya janji manis dari iklan-iklan kosmetik yang sangat banyak sekarang di berbagai media sosial seperti itu. Sobat Bepom, jaga kesehatan kulitmu sebagaimana kamu menjaga saldo rekeningmu. Jadi aman kosmetik, cuan pun aman, gitu ya Pak ya. Kemudian karena cantik yang hakiki adalah cantik yang aman dan tentunya menggunakan kosmetik yang terdaftar di Badan POM. Terima kasih banyak Pak Kodon atas informasi yang sangat bermanfaat untuk Sobat Bepom hari ini. Semoga Sobat Bepom selalu cantik dan cuannya juga tetap aman. Iya, terima kasih. Baik, jangan lupa Sobat Bepom untuk like, komen, subscribe, dan juga follow akun media sosial Balai Pom di Bengkulu ya seperti yang tertera di bawah ini. Silahkan nanti. Kemudian saya Novri Fitriani mohon undur diri. Be smart, be beautiful, and keep your cuan safe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.